Dulu waktu saya sekolah, saya masih ingat ada pelajaran tentang GBHN, garis-garis besar haluan negara. Secara sederhana, GBHN itu adalah arah besar pembangunan negara. Di dalamnya ada garis panduan negara ini mau dibawa kemana, prioritasnya apa, pembangunan jangka panjangnya bagaimana, pendidikannya mau diarahkan kemana, ekonominya mau dibangun seperti apa, dan kesejahteraan rakyat mau dicapai dengan cara apa. Jadi negara tidak berjalan berdasarkan mood pemimpin hari ini. Negara tidak boleh berjalan hanya karena ada ide spontan, lalu besok langsung jadi program nasional. Negara sebesar Indonesia seharusnya dikelola dengan perencanaan matang, data yang kuat, kajian yang serius, anggaran yang jelas, sistem pengawasan yang ketat, dan tujuan yang terukur. Tapi hari ini saya sering khawatir. Dari Belanda saya melihat Indonesia, kadang saya merasa banyak kebijakan seperti lahir dari ide terbang. Seolah-olah ada orang dapat inspirasi di kamar mandi, sedang di ruang rapat, atau di dalam perjalanan. Lalu itu berubah menjadi program besar dengan anggaran negara yang sangat besar, tanpa perencanaan matang, tanpa uji coba yang serius, tanpa sistem pengawasan yang kuat, tanpa menghitung resiko bagi rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Program seharusnya untuk rakyat berubah menjadi proyek. Kebijakan yang seharusnya menyelesaikan masalah, tapi menjadi masalah yang baru. Uang negara keluar besar-besaran, tapi manfaatnya tidak jelas. Dan yang paling menyedihkan, di ujungnya rakyat hanya menjadi penonton, sementara para elit dan kelompok tertentu menikmati bancakan proyek. Inilah yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan, karena rakyat bukan bodoh. Rakyat bisa melihat ketika semua program tidak masuk akal, ketika anggarannya terlalu besar, ketika pelaksanaannya tidak siap, ketika hasilnya kacau. Rakyat tahu bahwa ada yang salah dalam cara negara ini dikelola. Mungkin tidak cukup hanya punya niat baik. Niat baik tanpa ilmu bisa berbahaya. Niat baik tanpa sistem bisa menjadi pemborosan. Niat baik tanpa pengawasan bisa berubah menjadi pintu korupsi. Karena itu pemerintah harus kembali pada cara berpikir yang benar. Kebijakan publik harus berdasarkan data dan kebutuhan, berbasis perencanaan jangka panjang dan berbasis tanggung jawab. Jangan jadikan uang negara sebagai bahan eksperimen, jangan jadikan rakyat sebagai kelinci percobaan, jangan jadikan program negara sebagai ladang proyek untuk orang-orang dekat kekuasaan. Kalau dulu kita mengenal GBHN sebagai arah besar pembangunan, maka hari ini Indonesia juga membutuhkan arah yang jelas, bukan sekedar janji politik, bukan sekedar program pencitraan, bukan sekedar proyek besar yang terdengar indah di pidato tapi hancur dalam pelaksanaan. Negara ini terlalu besar untuk dikelola dengan improvisasi. Rakyat ini terlalu berharga untuk dijadikan korban kebijakan asal-asalan. Dan uang negara terlalu suci untuk dibancakan oleh para elit rakyat. Saya Didin Fahrudin, Diaspora Membangun Indonesia. Salam dari Belanda.